Hai, apa kabar? Iya, udah tahun 2023 masih aja ada yang nanya, Bang, fast charging emangnya bikin baterai iPhone cepet rusak? Bang, charger ini, charger itu bagus nggak buat iPhone? Oke, jadi di video kali ini saya tuh mau sharing tips and trick mengenai baterai. Jadi kebiasaan saya mengenai ngecas HP, ngecas iPhone yang udah saya jalani konsisten selama 1-2 tahun ke belakang. Tapi video ini sebenarnya nggak hanya spesifik khusus untuk iPhone aja ya. Ini juga bisa berlaku untuk semua smartphone. Dan disclaimer dulu, sebenarnya kalian tuh nggak perlu terlalu musingin mengenai baterai health iPhone ya. Karena pada dasarnya yang namanya baterai dipakai itu akan habis sesuai dengan umurnya. Ya kayak baterai motor listrik, atau aki motor itu kan seiring berjalannya waktu, dia akan habis dengan sendirinya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana merawat dari baterai iPhone tersebut supaya masa pakainya tuh bisa jauh lebih panjang. So, untuk bisa merawat dari baterai HP kita tuh perlu tahu dulu untuk dasarnya bagaimana si baterai itu bekerja. Nah, jadi di dalam baterai itu ada yang namanya elektron sama kutub. Untuk kutub dia ada dua, kutub negatif sama kutub positif. Saat kita pakai HP kita tanpa dicas, ini artinya daya tahan baterainya itu akan terus berkurang. Kondisi ini sebenarnya elektron yang ada dalam baterai itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Dan kalau persentase baterainya makin sedikit, maka elektron ini akan ngumpul semua di kutub positif. Lalu nanti elektron itu akan kembali bergerak ke kutub negatif pada saat kita ngecas HP kita. Kondisi di mana elektron terlalu banyak numpuk di satu kutub itu adalah sebenarnya kondisi yang tidak ideal untuk sebuah baterai. Itu kenapa kalau kita beli HP baru, pas pertama kali buka kotak, umumnya baterainya ada di kondisi 50%-an. Hal ini dilakukan supaya ketika handphonenya disimpan sebelum berhasil terjual, itu kondisi baterai bisa dalam kondisi ideal. Berangkat dari pemahaman ini, tips yang pertama yang bisa kita lakukan adalah biasakan untuk ngecas HP itu sebelum nyentuh di bawah 20%. Kan biasanya kalau HP udah 20% dia bakal ngasih warning kalau baterainya itu udah low. Nah, biasakan aja sebelum warning ini muncul HP-nya itu udah dicas. Supaya apa? Ya supaya si elektronnya tadi tuh nggak ngumpul semua di kutub positif terlalu lama. Dan kebalikannya, kalau udah penuh secepat mungkin dicabut aja supaya elektronnya tadi nggak ngumpul di kutub negatif terlalu lama. Kalau saya pribadi sih, kebiasaan yang saya lakukan adalah kalau sampai di meja kerja, saya itu langsung ngecas HP saya, biarpun HP-nya masih di 50 atau 60% kapasitas baterainya. Dan setelah itu, begitu penuh langsung saya cabut aja. Yang kedua itu ada di masalah charger. Untuk iPhone generasi lama atau HP-HP Android yang masih dapat charger sih, ini masih enak ya, bisa gunakan charger dan kabel data originalnya aja untuk ngecas. Tapi kalau kalian pengguna iPhone baru atau HP-HP flagship seperti Samsung yang nggak dapat charger dalam kotak penjualannya, nah ini penting untuk beli charger yang berkualitas. Jangan sekali-sekali beli charger di marketplace yang katanya ori tapi dijual di harga 100 ribuan. Udah dijamin itu barang palsu. Karena charger original Apple dijual di harga sekitar 400-500 ribu. Kalau harga segitu menurut kalian kemahalan, mending kalian beli charger dari pihak ketiga yang udah terkenal kayak Ugreen, Aoki, Anker yang kayak gini nih. Nah, saya dapetin charger ini dari Kamar Gadget. Jadi Kamar Gadget ini toko langganan saya selain tempat beli iPhone original, sekarang mereka juga udah jualan aksesoris buat iPhone seperti charger dan juga kabel charger. Untuk link pembelian dan marketplace dari Kamar Gadget udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, kalau charger KW itu biasanya daya yang dikirim tuh nggak stabil, jadi itu bakal bahaya buat baterainya sendiri. Kalau charger bagus kayak gini itu udah pasti bakal stabil saat ngirim daya ke HP-nya. Terus, selain charger, kabelnya juga nggak kalah penting. Nggak usah tergiur deh beli kabel charger yang harganya 50 ribuan tapi ngakunya asli. Ini tuh penting ya, karena kabel juga kan yang bakal ngirim daya. Cari kabel yang udah MFI certified atau made for iPhone, iPad, atau iPod. Selain kabel original, kabel pihak ketiga yang udah MFI kayak gini itu banyak ya, harganya juga nggak mahal-mahal banget kayak merek Aoki atau Ugreen. Ini tuh dijamin kabelnya bakal awet dan juga bagus buat iPhone kalian. Nah, masih soal pengecasan, terus gimana dong? Fast charging tuh apakah bener gitu bikin baterai iPhone cepat rusak atau cepat turun baterai health-nya? Jadi jawabannya tuh sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Musuh utama dari sebuah baterai itu adalah masalah panas. Jadi panas yang berlebih itu bisa bikin umur baterai jadi lebih singkat penggunaannya. Balik ke masalah elektron tadi, jadi fast charging itu adalah dia bekerja memindahkan si elektron dari kutub positif ke negatif saat pengecasan tuh jadi lebih cepat. Cuman masalahnya di sini ada hal yang harus dipahami. Untuk membuat sebuah teknologi fast charging itu ada yang namanya protokol charging, yang mana tiap brand smartphone itu punya protokol yang berbeda-beda.
Kecepatan charger itu diukur dalam satuan watt, atau kalau rumus fisikanya adalah voltase atau tegangan listrik dikalikan arus atau ampere. Jadi untuk menaikkan daya atau wattnya tadi, ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan voltase atau menaikkan arus. Untuk protokol charger yang biasa digunakan iPhone, Samsung itu lebih umum ya, dengan cara menaikkan tegangan. Misalnya 9 volt 2,2 ampere untuk mendapatkan daya di 20 watt punya chargernya iPhone. Atau kalau dalam case-nya Samsung itu 9 volt 2,77 ampere untuk charger 25 wattnya. Masalahnya di sini adalah kalau voltase yang dinaikkan, maka suhu yang dihasilkan akan lebih cepat panas saat dipakai untuk ngecharge. Itulah kenapa sekarang kalau kita lihat chargernya iPhone, Samsung, itu kapasitasnya tuh nggak jauh-jauh sekitar 20-25 watt aja untuk kebanyakan smartphone mereka. Beda halnya dengan protokol charger yang dipakai kayak Oppo, Realme, Vivo, di mana protokol charger mereka itu menaikkan daya adalah selain menaikkan voltase, diimbangin dengan menaikkan arus atau ampernya, sehingga panasnya itu bisa lebih terkontrol. Lalu balik ke pertanyaan awal tadi, jadi apakah fast charging itu bisa bikin baterai cepat rusak? Ya sebenarnya adalah jawabannya masalah panas tadi, dimana ketika fast charging dipakai itu kan baterai atau HP itu jadi lebih panas. Nah kalau panas dari charger aja itu sebenarnya masih bisa diterima oleh si baterai. Yang penting adalah ketika ngecas itu lebih baik HP-nya disimpan aja, jangan dipakai, karena ketika kita pakai dia akan semakin panas dan ini yang akan berbahaya untuk si baterai sendiri. Jadi kebiasaan saya adalah ketika ngecas ya HP-nya saya taruh aja. Paling penggunaan pasif, misalnya ada chat masuk, balas, ya udah taruh lagi. Nggak untuk dipakai buat main game, browsing, atau juga bermedia sosialan, karena itu akan semakin buat baterai cepet ngedrop. Well, itu dia tadi tips atau kebiasaan yang udah saya lakukan untuk mengecas baterai iPhone atau smartphone saya selama 2 tahun ke belakang, dan so far baterai iPhone saya tuh awet-awet aja gitu sampai sekarang. Dan seperti yang udah saya bilang tadi di awal, untuk baterai health sebenarnya kalian nggak usah terlalu pusingin, pakai aja sewajarnya, karena yang namanya baterai itu akan berkurang masa pakainya seiring dengan usia berjalan. Yang penting adalah gimana kalian merawat dari si HP kalian atau baterai dari smartphone kalian. Kalau makainya barbar ya udah sewajarnya kalau si baterai health-nya bakal cepat turun. Dan ya udah segini dulu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.